Action bersama dengan saya Rehana dan rekan saya Tanti Wulandari. Nah Muters, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam hukum pidana yang sering muncul dalam praktik maupun teori hukum, yaitu jenis-jenis putusan pengadilan dalam KUHP baru. Ya, buat teman-teman yang belum sempat menonton konten court action kita sebelumnya, kita sudah pernah membahas loh mengenai pra-peradilan dalam hukum pidana. Nah, buat yang mau tahu lagi tentang hal tersebut, silahkan ditonton kembali ya. Oke teman-teman, putusan pengadilan itu berarti pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sehingga memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 248 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Nah, kalau dalam KUHP lama atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, jenis putusan pengadilan hanya terdiri dari 3 jenis, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, sedangkan dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terdapat perkembangan yang cukup signifikan karena jenis putusan pengadilan ini berubah menjadi 5 jenis. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 18 KUHP baru. Nah, apa aja sih kelima jenis putusan tersebut? Yaitu yang pertama ada putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan hakim, dan kelima putusan berupa tindakan. Teman-teman Muters tahu nggak sih, perubahan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mulai bergeser dari konsep crime control model yang berorientasi pada penghukuman menuju due process model yang lebih mengedepankan keadaan restoratif, pelindungan hak asasi manusia, dan efisiensi peradilan. Nah, Muters, sekarang kita akan membahas satu persatu jenis putusan tersebut. Yang pertama adalah putusan pemidanaan. Apa sih putusan pemidanaan? Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Nah, ketentuan ini berkaitan dengan pasal 251 KUHP baru. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim juga wajib mempertimbangkan pedoman pemidanaan yang terdapat dalam KUHP baru maupun undang-undang lainnya. Nah, pidana yang dapat dijatuhkan sendiri terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP baru. Contoh pidana pokok misalnya pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial yang diatur dalam pasal 65 KUHP baru. Nah, sedangkan pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, hingga pemenuhan kewajiban adat setempat di mana diatur dalam pasal 66 KUHP baru. Nah, selain itu terdapat juga pidana yang bersifat khusus, contohnya seperti pidana mati yang diatur dalam pasal 67 KUHP baru. Terhadap putusan pemidanaan, terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum kembali, contohnya seperti banding, kasasi, hingga peninjauan kembali atau yang kita sebut sebagai PK sesuai dengan ketentuan KUHP baru. Nah, selanjutnya yang kedua adalah putusan bebas. Putusan bebas dijatuhkan apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakannya sebagaimana diatur dalam pasal 244 ayat 2 KUHP baru. Jadi, dalam putusan bebas, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak berhasil dibuktikan di persidangan. Bahkan, berdasarkan pasal 244 ayat 4 dalam KUHP baru, apabila terdakwa sedang ditahan, maka hakim wajib membebaskannya sejak putusan diucapkan. Contoh alasan pembenar, misalnya pembelaan terpaksa, melaksanakan perintah undang-undang, melaksanakan perintah jabatan, ataupun keadaan darurat. Sedangkan alasan pemaaf, misalnya keadaan terpaksa karena ancaman, anak yang belum berusia 12 tahun, atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa yang hebat. Berbeda dengan putusan bebas, terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum masih dapat diajukan upaya hukum berupa banding maupun kasasi. Terhadap putusan berupa tindakan dapat diajukan banding, tetapi tidak dapat diajukan kasasi sesuai dengan pasal 299 ayat 2 huruf C KUHP baru. Nah, Muters, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai jenis-jenis putusan pengadilan dalam KUHP baru. Nantikan terus konten court action lainnya hanya di channel UPS FH UPN VJ. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.